Sampai hari ini saya masih belajar gimana saya bisa menjadi leader di dalam pekerjaan saya, terhadap anak buah saya, terhadap siapapun. Itu sebabnya saya mulai selalu bilang menjadi leader, karakter itu penting. Karena karakter is your choice. Akhirnya yang menentukan adalah your character. Nanti Anda sukses sekarang setelah punya posisi atau di luar punya posisi, justru karakter. Karakter itu bukan berarti a nice guy ya. Karakter itu nice, orang baik. No. Karakter adalah orang yang berkarakter, adalah orang yang mempertahankan nilai-nilai. Jadi orang yang berkarakter, tidak orang yang jadi populer, tepuk tangan nice. Enggak, karena manajemen bukan popularity contest, tapi karakter. Yang kedua, kita harus understand talent. Karena banyak orang gagal di talent ini. Banyak orang salah melihat dirinya dibandingkan pekerjaan. Banyak atasan salah karena tidak ada hati untuk melihat manusia sebagai manusia, tapi manusia sebagai kompetensi. Kita bicara soal lead to bless, karena build to bless itu tidak bicara soal konsep mati, tapi justru diawaki oleh manusia. Lead to bless kita. Sekali lagi, konsep itu perfect. Ya, konsep itu sempurna luar biasa lah ya. Kalau konsep sudah nggak sempurna, jadi masalah, itu ditwist. Tapi kalau konsep sempurna, akhirnya yang menjalankan adalah the people, the concept, ya, bukan the technicality yang seperti itu. Oke, mari kita akan lihat, izin saya share, ya. Jadi hari ini kita bicara soal bagaimana mengawaki ini semua kalau pribadi kita tidak menjadi lead to bless leader. Ini satu materi yang buat saya terus belajar. Sampai hari ini saya masih belajar gimana saya bisa menjadi lead to bless leader di dalam pekerjaan saya, terhadap anak buah saya, terhadap siapapun. Khususnya challenge buat saya adalah setelah saya pensiun, anak-anak buah saya terhadap saya gimana. Ini adalah challenge. Kalau kita menjadi lead to bless leader, saya bilang nanti kalau saya pensiun, misalkan 3-4 tahun lalu, apakah anak buah saya masih respect saya enggak? Anak buah saya masih bisa merasa saya temennya enggak, sebagai bapaknya enggak, atau dia bilang kesempatan, enggak kenal lagi. Kayaknya proof bahwa kita menjadi lead to bless leader justru even setelah pensiun kita tetap berhubungan dengan baik dan mereka tetap respect. Ini yang membuat kita jadi kebanggaan kita. Itu sebabnya hari ini kenapa kok itu sangat penting. Jadi bukan hanya pada waktu Anda punya posisi, Anda disukai anak buah. Waktu Anda punya kuasa, Anda dicintai, itu Anda petik cinta anak buah. Tapi justru pada waktu setelah Anda tidak punya jabatan. Nah, ini yang sangat penting. Nah, supaya itu bisa terjadi, saya menelurkan konsep, kalau leader adalah lead to bless leader, makanya dia akan terus dikenang sama karyawan itu. Itu sebabnya saya mulai selalu bilang menjadi lead to bless leader, Anda udah belajar, karakter itu penting. Karena karakter is your choice. Akhirnya yang menentukan adalah your character. Nanti Anda sukses sekarang setelah punya posisi atau di luar punya posisi, justru karakter. Karakter itu bukan berarti a nice guy ya. Karakter itu nice, orang baik. Apa kabar? No. Karakter adalah orang yang berkarakter, adalah orang yang mempertahankan nilai-nilai. Jadi orang yang berkarakter, tidak orang yang jadi populer, tepuk tangan nice. Enggak, karena manajemen bukan popularity contest, tapi karakter. Jadi karakter akan menentukan kamu kayak gimana. Dan karakter tidak selalu menjadi orang populer. Sekali lagi ya, karakter. Yang kedua, kita harus understand yang hari ini talent. Karena banyak orang gagal di talent ini nih teman-teman. Karena saya melihat selama saya berkarya 38 tahun di Astra, banyak orang salah melihat dirinya dibandingkan pekerjaan. Banyak atasan salah. Orang masuk universitasnya apa, masuk pertama apa, itu akhirnya kalau nggak bagus atau itu terus di tempat yang sama. Karena tidak ada hati untuk melihat manusia sebagai manusia, tapi manusia sebagai kompetensi. Batasin sekali. Ability itu cuma kompetensi, tapi talent sesuatu yang different. Nah, ini yang saya belajar banyak. Talent ini yang membuat kita bisa melakukan perkara besar. Tuhan tahu nih, Musa, kalau ditanya Musa kamu apa? Tuhan tahu untuk membawa Musa untuk jadi pemimpin. Tuhan tahu. Daud
Daud itu bukan hanya punya karakter loh. Daud punya talenta yang tidak dipunyai oleh kakak-kakaknya. Yaitu talenta sesuatu yang nanti kita belajar, tapi didasari oleh karakter yang baik. Kenapa Tuhan pilih? Karena dia punya karakter dan talenta. Demikian juga Paulus, karakternya keras. Dia salah. Dikatakan karakternya salah karena dia belum menilai kebenaran. Pada waktu dia menemukan kebenaran, karakternya strong. A, B, B, black and white karakternya. Dipakai Tuhan dengan talenta yang luar biasa di dalam pembicaraan karena dia seorang ahli Taurat. Beda dengan para murid-murid yang lain kan. Murid-murid yang lain kerja sama Tuhan diajarin pengalaman praktikal. Tapi karena dia punya talenta yang baik, makanya waktu menghasilkan karya-karya di perjanjian baru bisa. Baru kalau kita udah understand our character, our talent, kita bisa understand di sini. Managing people-nya bagaimana. Karena managing the business, kita tidak bicarakan di sini. Nanti akan ada training setelah ini khusus untuk the left hand yang namanya shifting up. Shifting up. Bagaimana meningkatkan bisnis Anda? Shifting up. Jadi saya sarankan setelah ini jangan lupa Anda ngikut nih supaya komplit. Tidak hanya bicara karakter, talent, dan the right hand hari ini, tapi lifting up, shifting up ini. Cuman saya mau memberikan sesuatu pengertian. Yuk kita jujur sama diri sendiri deh. Saya hari ini tidak mau bicara soal teori-teori. Saya bukan profesor, motivator, inspirator, tapi saya sebagai seorang KBC ingin menyentuh justru your heart, hati. Sekali lagi, kita itu bukan manusia sempurna, tapi justru disinilah kita itu disempurnakan. Nah, salah satunya jujur di dalam hati. Waktu Anda melihat anak buah Anda itu sebagai resources atau sebagai human, ini adalah trade-off nih. Tapi kalau kita bilang, loh Pak, kalau sebagai human apa kita tidak boleh melakukan kayak PHK? Oh ya boleh aja. Tapi waktu di PHK, gunakanlah pendekatan human dong. Humanize, jangan hanya sebagai resources. Kalau resources kan hari ini kamu out, udah selesai, nggak dikasih tahu kenapa, out. Sudah, hari-hari terakhir. Segala macam, banyak yang terjadi. Tapi harus dengan human. Kalau lihat kan perbedaan Indonesia dengan asing. Kalau Indonesia, kamu berhenti, tapi kamu boleh pakai komputernya, dicariin tempat berikutnya, cariin segala macam, diusahakan untuk dilakukan tambahan-tambahan. Karena harus di PHK. Ini adalah human. Seperti yang saya pernah alami. Pada waktu sebelum 2011 kita udah tahu bahwa nanti di tol road itu nggak ada yang bagian tol gini, bagian pembayaran tol. Kita udah tahu dari dulu. Kita punya banyak kan, kita punya banyak 3 shift, itu punya mungkin banyak 400 orang yang kerjaannya bagian kayak gini, tol bayar dulu pakai bayar duit cash ya, bayar duit cash. Kalau sekarang akhirnya pakai titik. Mulai kita nyediain duit untuk dibayar segala macam. Kita udah tahu, tapi pada waktu kita udah punya plan, bahwa 3 tahun lagi ini akan hilang. Terus saya bilang sama teman-teman, kita punya 400 orang loh, yang nanti akan kehilangan pekerjaan, bukan maunya dia, tapi memang pekerjaannya akan diganti oleh robot yang namanya mesin. Dan sampai sekarang pun masih banyak saya bilang, beberapa perusahaan yang sebentar lagi akan hilang karena digantikan oleh RPA, Robotic Process Automation. Ada tim KBC Pak Andi bikin itu. Ya, nanti accounting udah pakai RPA. Udah nggak perlu decision kayak gini, nggak perlu ada accounting banyak, semua bisa semua akan dirubah. Terus apa yang kita lakukan? Nah, ini saya nggak mau cerita yang real ini. Pada waktu saya melihat seperti itu, saya bilang, kita siapin ya. Orang-orang ini siapin loh, kesian. Jangan lihat ada waktu iklan di TV. Itu kan teoritis di TV, tapi faktanya mereka akan kehilangan pekerjaan. Terus kamu lakukan apa? Nanti aja Pak, nanti kalau udah terjadi ya sudah. Itu kan tanggung jawab masing-masing. Itu yang saya sebut, seorang pemimpin yang anggap human resource-nya resources, itu nganggap yang seperti ini. Kita tahu persis, apalagi makin pemimpin tertinggi, kita tahu arah perusahaan mau kemana, teknologinya mau kemana, Anda tahu. Nanti 3 tahun, 4 tahun akan kemana. Kalau kita punya hati sebagai KBC, punya hati bahwa human resource kita human, kita prepare. Saya bilang sama teman-teman, yuk kita siapin program ya. Siapin program supaya orang-orang ini di retraining.
di retraining, di reskilling supaya jangan hanya jadi tukang praktek gini. Ini gampang digantiin robot dan tidak ada value added nanti kalau robotnya udah terjadi. Wah, pertama kali nggak mudah. Loh, enak kerja kayak gini, enak cuman kayak gini. Tapi ingat, bentar lagi kamu akan hilang loh ya. Dikasih program, dikasih pengertian. Kamu harus punya second alternatif karena ini akan hilang. Jadi kamu harus punya siapa yang suka accounting, siapa yang suka apa, dikasih beberapa program pilihan-pilihan jauh sebelum itu terjadi. Jadi begitu waktu itu diputuskan terjadi, kita sudah berhasil menempatkan. Anda tiap waktu itu kan banyak demo kan, yang lain demo, kenapa dipotong lagi demo di kita enggak, kenapa? Karena kita well prepared. Makin tinggi posisi Anda tahu futures lebih baik dari bawahan Anda. Saya ulang. Ayo, bangun. Makin tinggi posisi Anda lebih tahu dari bawahan Anda. Jadi makin tinggi posisi Anda, seakan-akan tanda petik Anda itu menentukan nasib tanda petik bawahan Anda. Kalau mau ada robotisasi, mau target apa, ada pengurangan. Wah, ini faktor ekonomi akan ada pengurangan. Itu pasti nggak akan mendadak jebret, kecuali kasusnya yang tahun 97. Pengalaman 97 membuatkan kita siap. Kita udah sangat siap. Tahun 2021 kita siap, semua siap. Jadi makin tinggi tugas kita kalau waduh nanti ini kayaknya berat nih. Kayaknya 5 tahun lagi atau 3, bukan nggak usah 5 tahun, susah lah ya. Tahun depan ini revenue-nya kita akan turun banyak. Kayaknya nggak bisa kita dengan jumlah orang kayak gini. Kayak perbankan. Kali ini perbankan akan banyak ya. Perbankan cabangnya banyak. Nanti perbankan akan sedikit nih. Banyak cabang yang ditutup. Karena nggak perlu lagi. Sekarang siapa di antara Anda yang suka bank? Sudah enggak kan? Mau transfer juga pakai cuman handphone Anda. Pertanyaan saya selalu bilang sama orang-orang, kamu pemimpin cabang, kamu segala macam yang tahu nanti kapan cabang ditutup. Sekarang dong bikin program buat karyawan-karyawan di situ supaya pada waktu terjadi restrukturisasi karyawannya sudah siap. Jangan kayak sekarang. Begitu sudah diputuskan, baru saya bantu. Aduh, itu udah lebih baik ya, baru saya bantu. Tapi bantu gimana? Wong yang lain juga lagi PHK, mau dibantu. Tapi kalau Anda sudah melakukan reskilling dan retraining duluan, Anda akan menang. Jadi sekali lagi poin ini adalah Anda belajar dari penjajah, penyangun, pengawas, whatever yang Anda mau lakukan kayak gini, itu hati yang luar biasa. Yang harus kita lakukan, hati buat kita semua yang ada di sini. Saya harapkan dengan sungguh-sungguh, yuk kita membuat perbedaan di tempat di mana kita kerja. Setiap karyawan kita, jadikan itu human resources. Bukan hanya di kantor, di rumah tangga ibu-ibu yang punya pembantu, jadikan itu human. Mereka itu butuh. Sopir, jadikan itu human. Lalu kita mikir itu human, maka tidak dan sulit. Sekali lagi, ini adalah the basic. Technical Anda bisa belajar. Tapi di sini, kalau kita pengen diperlakukan Tuhan sebagai human, yuk kita lakukan karyawan kita. Setiap kita pasti punya namanya circle of influence, circle of power, circle of concern. Saya nggak bicara soal gini. Banyak orang, wah atasan saya itu circle of concern. Udahlah. Mari kita mulai dari yang saya sebut dengan circle of power dulu. Kita start dari apa yang menjadi kita bisa putuskan. Ini kan protes yang kalimat ini kan gampang gitu kan. Even yang kita bisa putuskan aja kita masih struggling. Ini benar-benar kita mau benar atau tidak. Kan itu perjuangan yang sampai kita mati, kita akan mengalami hal seperti ini. Itu sebabnya, udah jangan mikir nanti atasan saya nggak, udah. Yang saya bisa putuskan, yang di bawah koordinasi saya, yang di bawah accountability saya itu kita bereskan. Sekali lagi teman-teman, ini adalah perjuangan hidup. Nggak ada orang bilang, jujur, besok belum tentu, karena saingannya banyak. Ini adalah lifetime. Itu sebabnya jangan bilang, waduh saya mau Pak, tapi atasan saya nggak mau. Nanti Anda jadi atasan juga akan bilang, saya sebelumnya mau, nanti atasan, nanti waktu jadi pemimpin paling tinggi pun, owners bilang, siapa yang masih punya atasan saya? Siapa atasan kamu? Istri saya Pak. Lalu kan jadi susah. Jadi kalau kita bicara terus itu nggak akan pernah kok.
Jadi yang penting sekarang jangan mikir, enggak, wah ini Pak Paulus ini kan, Pak Paulus sebagai seorang direktur ngomong itu gampang, nggak mecat-mecat orang, pokoknya PHK, nggak nyogok pakai under ini. Enggak. Saya mulai dari kembali salesman, saya mulai dari bawah, di tempat di mana engkau punya authority, itu yang kita beresin dulu. Nanti pertama tahan bertahan, Tuhan akan nambah. Ya, saya pernah ngalamin dari tahun 98 pada waktu saya punya target untuk memotong karyawan karena krisis itu ya. Saya juga sebagai vice president, tapi kondisinya sulit dan kita mau bangkrut waktu itu udah nggak akan pernah bisa. Tiba-tiba saya dapat pemimpin bilang tolong punya target untuk sekian puluh ribu orang, ini ya dari ratusan ribu sih ya. Waduh, hati seperti. Tapi nomor satu saya tahu dari atasan-atasan bukan karena dia mau nyikat karyawan for the sake of karyawan. Jadi yang membedakan waktu itu saya bilang, oh iya, dia bisa meyakinkan saya kalau kita tidak lakukan kayak gini, kita akan collapse. Dan kita kasih kesempatan siapa saja karyawan yang mau dikasih tender over. Jadi tidak ada yang jelek, tapi siapapun, karena kita memang kelebihan badan, karena Anda tahu $16.000 utang kita banyak, kalau kita nggak lakukan bisnis ini ya kayak gini. Tapi setelah itu menjadi traumatik, karena itu bertentangan dengan nilai saya kan, bahwa karyawan. Jadi semenjak itu saya bilang, yuk saya akan kerjakan, karena saya under authority, saya nggak bisa ngelawan kan. Nah, tapi kalau justru saya ngeri dari situ, nanti ada orang yang menggantikan saya, malah nggak karu-karuan. Jadi saya pegang, oke, saya terima itu karena saya ngerti bahwa ini harus dilakukan. Saya minta pesangon yang bagus segala macam dan semua terus setuju sekali. Dan bahkan targetnya begitu saya umumkan, misalkan target 10.000 lebih dari kayaknya yang masuk 25.000. Malah banyak orang yang ngambil paket gitu ya. Tapi setelah selesai dan datanya saya cum laude gitu ya. Tapi setelah dan itu tuh saya bilang, saya mau berjanji sama diri saya, ini yang terakhir nih. Kalau saya sebagai seorang pimpinan paling tinggi, I will not do that. Ya, kecuali suatu yang unless. Nah, saya nggak mau ngomong soal unless. Tapi yang normal from the beginning, saya mesti harus predik kalau ada ekonomi kayak gini, saya mesti selamatkan apa dulu. Kalau itu kan sudden ya, tiba-tiba dolar naik, jebret, kita nggak pernah duga gitu kan ya. Nah sekarang itu soalnya pada waktu 2008, karena pengalaman traumatik 98, jauh-jauh hari, dari bulan Maret begitu diumumkan saya udah kasih tahu tolong lakukan sesuatu tapi bukan karyawan. Dan saya karena udah paling tinggi nggak ada orang yang lawan saya kan, enaknya gitu kan ya, jadi mudah gitu kan ya. Kan saya punya atasan, saya punya di Astra jadi saya bisa pertahankan saya bisa defense pemikiran saya, orang itu paling bagus. Tapi saya well prepared. Tapi saya mengerti tidak semudah itu, makanya saya bilang saran saya sekarang Anda harus lakukan dengan baik-baik supaya jangan lari justru. Nah setelah ini beres, kalau misalkan perusahaannya sudah value-nya kayak perusahaan misalkan kayak di Elon Musk begitu ya, ada pemimpin kayak gitu dibanding Om William, how can gitu, sampai berapa laju, sampai seberapa jauh kita bertahan kalau ternyata value-nya tidak ketahuan, tidak sama. Dan sekarang inilah yang menunjukkan value perusahaan itu. Ya, value kita ya. Kita kembali, kita tidak ada manusia sempurna ya. Semua saya sebagai pemimpin yang kadang-kadang malah kita harus berani, waduh kondisi begini kita mesti kurangin karena apapun. Tapi hati kita nggak boleh itu menjadi yang nomor satu. Ya, jadi jangan lari, justru sekarang lakukan, karena kalau Anda anak Tuhan, Anda akan melakukan yang terbaik. Minta daftarnya yang bagus, yang fair, Anda yang fight untuk yang fair, yang bagus, kasih pesangon yang bagus. Setelah itu beres kita bicara. Nah nanti dengan kayak gini Anda hati dengan pimpinannya, setelah ini kita akan ngomongin bagaimana kalau perusahaan Anda memang tidak value-nya sama dalam kondisi begini. Sekarang fokus, justru Anda diutus di situ karena Anda under authority. Kalau Anda udah meyakinkan nggak bisa, bikin yang terbaik buat karyawan. Itu adalah proteksi kita, itu our authority kita, itu ministry kita. Jangan lari ya. Walaupun akhirnya kita tidak melakukan sesuai dengan hati nurani kita, tapi kita fight untuk yang terbaik karena kita believe itu yang terbaik. Itu sebabnya ini adalah victory life change. Ini terus menerus, ini harus ditekan yang sombong ini turun, baru naik ke sini. Ini adalah satu proses yang kita lakukan namanya victory life change. Bagaimana kita
mengarah terus dari mana seorang petani menjadi seorang pengembala dan segala macam. Hati kita arah human ini akan terjadi. Kalau kita arah human, hidup kita jadi lain. Memandang karyawan jadi lain. Karena kita future akan kayak gini, segala macam seperti ini. Wow, kita akan melakukan banyak sekali perubahan. Dan hati kita lebih damai. Itu yang pertama yang saya semua sebut dari soal karakter adalah mulailah dari yourself. Ya, saya nggak bicara soal karakter detail pada Anda sudah melakukan. Tapi saya melihat dari hati. Karakter bisa kita bicara, tapi ini yang seringkali sumber kegagalan banyak orang, termasuk Anda dan bawahan Anda. Mengerti Tuhan itu bentuk Anda. Banyak orang bisnisnya dari orang tua. Orang tuanya sukses, waktu dikasih ke generasi kedua, masih berhasil, generasi ketiga, gagal. Tanya kan gitu. Jiwan, Jitu, Jitri. Jiwan sukses, Jitu karena dekat dengan Jiwan, value-nya dekat dengan Jiwan, cara kerjanya dengan Jiwan, bagus. Tapi banyak Jitri akhirnya kolas, perang, dan akibatnya Jitri tidak jalan. Kenapa? Nah, karena ini, ya, salah satunya yang sangat penting. Kita tidak tahu siapa kita. Kita kadang-kadang bekerja berdasarkan apa yang ada di depan, nanti tidak berdasarkan apa yang Tuhan desain atas hidup kita. Kalau kita melakukan pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, dan kita approach pekerjaan kita, the way we do things dengan talent yang sama, maka kita akan menang, kita akan passionate, kita akan melakukan apa? Pekerjaan sama, kalau dilakukan dengan DNA berbeda, jadi beda. Jadi saya melihat ada 7, dreamer, architect, builder, shapers, Anda udah belajar ini. Tapi sekarang aplikasinya kayak gimana? Ini loh yang sangat penting yang Anda juga belajar di buku saya. Ini sangat penting nih, saya mau ulangi sedikit. Ini adalah the different. Kenapa pola pikirnya different? Yang Anda harus tahu Anda itu di mana. Karena seorang yang visionary, seorang yang dreamer, reinvent, itu pola pikirnya dari sononya, dia tuh mikir, wah 3 tahun tuh kayak gimana? Apa yang saya lakukan tahun ini untuk mencapai 3 tahun? Dia selalu berpikir masa depan. Orang seperti ini memang dilahirkan dengan suka vision. Jangan bilang, wah kok suka kayak gini ya? Tapi orang yang operator harvester jangan mikir setahun. Udahlah seminggu aja. Pokoknya yang apa yang saya lakukan dengan apa yang ada. Memang gayanya begini. Kalau arsitek builder harus sudah lebih jauh lagi. Karena arsitek harus mikirin di strategik nih. Arsitek itu bisa menjembatani visionary dan di sini. Builder sama shaper. 3 ini core. Nih kalau kita bicara burger, ini adalah basic depan, ini adalah core. Jadi yang menentukan ini semua jalan ke kanan ke kiri adalah seorang arsitek, seorang builder, dan seorang shaper. Ini tuh menarik sekali orang yang di sini. Cuman pola pikirnya lain. Itu sebenarnya akan berbeda. Nah, setiap orang itu punya 7-7-nya. Setiap kita punya 7-7-nya. Tinggal strong-nya di mana. Strong point itulah yang membentuk siapa Paulus Bambang. Understand that your talent ini membentuk Paulus Bambang. Masing-masing bisa jadi apa? Ini loh. Jadi kita bisa tahu. Ya, kita tahu siapa kita dengan kondisi seperti ini. Mari kita lihat sekarang. Saya kasih contoh aplikasi yang saya lakukan bersama Bristol. Siapa sih Paulus Bambang? Saya tuh siapa sih? Ini adalah saya nih. Saya harus tahu God's given. Saya tuh seorang dreamer. Saya seorang arsitek. Selain dreamer, saya arsitek. Saya bisa menurunkan step by step dengan bagus. Dan saya seorang reinvent. Dreamer dan reinvent. Jadi saya tuh future driven. Karena saya future driven, dan saya menggambarkan dengan arsitek bagus, jadi bawahan saya gampang ngerti apa yang saya mau. Tapi saya bukan tipe builder, bukan tipe harvester, bukan tipe operator. Khususnya 2 ini. Jadi saya tidak akan perfeksionis. Karena seorang future driven itu gede betul. Detailnya. Gitu kan ya. Nanti yang jalanin, saya bisa menggambarkan blueprint-nya. Seperti ini. Tapi kalau detail bangun one by one operator, saya bukan tipe itu. Saya menyadari setiap saya kuat untuk future. Saya bisa bikin blueprint.
Tapi untuk bangun males. Makanya saya nggak banyak ngeritik juga. Karena I'm not perfectionist. Saya selalu solusinya kayak gimana? Ya udah. Dan gampang buat saya. Yang penting kamu ngerti tujuannya gampang. Dan sekali kalau saya udah seneng dengan yang kamu saya bayangkan cocok, kan udah saya nggak mikir lama. Yang di sini yang banyak berhubungan dengan saya tahu persis saya dreamers gitu. Begitu cocok ini mudah. Jadi enak kerja sama saya itu enak sebetulnya. Once Anda udah sama saya di Dreamer dan Reinvent sekali, karena saya nggak detail, kamu tahuin anak buah deh, anak buah saya lakukan lah, saya nggak sampai detail kayak gini, I'm not that hype, dan kita jalanin. Nah ini loh kondisi saya kayak gini, saya mau dilahirkan begini, jadi saya nggak seneng kritik kayak gini Anda di sana, tapi kelemahan saya nggak peluang gini kayak gimana ya. Oh kita hari ini dengan kondisi saham kayak gini, saya bukan tipe orang yang traders. Dan saya bukan tipe orang yang traders. Jalanin terus doing something pasti saya mau. Nah sekarang saya lihat ini adalah my life. Nah ya nanti Anda kan juga bisa baca di buku ketahuan Anda itu siap. Dengan seperti ini ya kira-kiranya kalau mau dites sekali lagi bisa. Waktu pertama kali saya masuk Astra jadi sistem analis. Bayangin ya saya IPB masuk sistem analis. Dan saya evaluasi. Seorang sistem analis itu butuhnya apa? Kayak gini. Butuhnya adalah arsitek, builder, shaper, dreamer sama reinvent kuning, merahnya ini. Operatorsnya. Oke, saya bilang sistem analis nggak perlu ini sama saya cocok nih. Ya, tapi kekuatan yang harus dibutuhkan sebagai builder dan sebagai shaper saya nggak punya. Karena sistem analis itu harus coding segala macam. Coding itu harus build betul. Ya tidak perlu dreamer, nggak penting sistem analis. Yang penting dia ngerti bangun di sini. Saya bisa nggak? Bisa. Kenapa? Yang lain kerja 4 jam, saya 8 jam. Saya lulusan IPB, yang lain computer engineering dari luar negeri dari ini. Ya saya bisa. Tapi saya tahu persis saya bisa itu dengan tambahan waktu, hati yang berdarah-darah. Kenapa? Karena saya melawan my passion. Saya melawan my DNA. Bukan berarti nggak perform loh. Saya perform terus. Tapi tidak tentu saya capek kalau perform dengan usaha yang di luar ini. Kayaknya saya bilang ditawari dipindah ke HR sebagai human resource manager. Naik cepat jadi vice president. Karena saya orang teknik biasanya tandingannya orang psikologi, orang hukum waktu itu. Jadi karena teknik ya saya approach dengan cara teknikal pembagian. Jadi saya naik sampai sekarang sistem-sistem di Astra masih yang saya bikin nih tahun 92 belum diganti. Ganti dong. Dan karena pendekatan itu. Nah, di end of the day waktu saya mulai menjalankan itu sampai vice president, saya jujur saya datang ke Bu Rini, Bu, saya bisa menjalankan ini. Ibu bilang saya bagus. Tapi ini juga sama yang dibutuhkan ini berbeda. Saya begitu ada SP, negosiasi SP, saya kasih orang. Saya ada passionate untuk melakukan gitu. Ya, ini nggak bisa. Oh, ini harus utama sebagai seorang HR adalah seorang yang traders gitu ya. Yang lain nggak begitu. Saya oke nggak? Masih oke. Karena saya bisa suruh orang untuk membantuin operator. Tapi tuntutan pekerjaan saya tidak bisa full. Ya, saya bisa, buktinya saya termuda. Vice President termuda pada waktu itu. Artinya orang bilang, bagus gak? Enggak. Saya jujur sama diri sendiri. Waktu saya menghadap ke Ibu Rini, saya bilang, Bro, udah apa? Bu, saya itu orang lapangan. Saya orang perang, Bu. Saya adalah orang panglima. Saya itu Yosua. Saya bukan Harun, Hur, atau Musa. Saya itu Yosua atau Kaleb. Saya cocoknya di medan pertempuran. Nggak cocok di Harun dan Hur. Oke, kalau kamu coba. Gitu saya dikasih kesempatan berhenti. Life begin at 40. Kalau umur 40 saya nggak dipindah ke tempat yang Tuhan tahu saya sebagai Yusuf atau Kaleb atau sebagai Paulus. Paulus tempur, bukan sebagai Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus tempur di lapangan. Karena saya mengundurkan diri. Tapi Tuhan baik ya. Akhirnya kasih kesempatan menjadi managing langsung sama Ibu Rini, managing director IT business di Astra Gratia. Gitu managing director down ya pada waktu itu digital lagi diakuisisi sama Compact. Semua orang-orang saya masuk Compact. Tinggal sisa. Waktu saya nerima itu saya nggak takut.
Oke, saya akan lakukan. Anda lihat di sini, ya, Anda lihat di sini, makin lama, oh, ini lebih potret lah, dibutuhkan trimmer, butuhkan arsitek, ini harvester saya masih reinvent bisa, masih, tapi ini kekuatan saya yang ini jalan. Dan ini tidak merah, yang hijau saya jadi kuning. Ini shapernya sama, nggak beda jauh, dan operatornya. Jadi ini, wah, makanya terbang begitu saya pegang bisnis Astrografia. Kenapa terbang? Bukan karena saya bagus, tapi apa yang Tuhan taruh cocok dengan bisnis. Jadi understanding the business-nya itu saya cepat sekali. Kalau orang megang bisnis, tapi DNA-nya nggak cocok kayak di sini. Ini megang bisnis, pekerjaan, DNA-nya nggak cocok, berat. Nah, pindah. Begitu pindah ke mining, pindah lagi. Begitu pindah ke infra, saya sebutin ya, pindah. Mungkin ke sini, nah ini cocok. Begitu plong, tiba-tiba saya diminta untuk mengembangkan dari jalan tol, dari 2 menjadi, dari berapa saya minta 500 kilo, bisa segala macam, Pak. Mau bertahun-tahun aja, puluhan tahun, cuman 1 yang bisa jalan dan 1 belum jadi-jadi, kamu minta 500 kilo. Waktu saya mendekatkan diri dan berani melakukan ini, kenapa kok anggapnya dianggap sukses di sini, dan bisa akhirnya bisa menjadi direktur Astra, bukan karena saya pintar saja. Salah, saya ulangi lagi. Bukan karena saya punya momen, tapi karena talent, saya mengerjakan segala sesuatu persis dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Maka performance jalan. Saya ulangi lagi. Ya. Kenapa saya bisa perform? Karena saya mengerjakan sesuatu di sini dengan my personal, dengan teman saya, sehingga performance saya itu solid. Kalau yang di sini performance saya itu bagus, tapi solid. Nah, saya mesti kerja keras. Di sini performance saya excellent sampai sekarang, dibilang masih enggak so solid. Saya mesti pakai effort yang jauh lebih besar. Tapi waktu mencapai infrastruktur, sebagai direktur perang di lapangan, sebagai Yosua dan Caleb, saya tidak sampai mati-matian. Kenapa? Karena apa? Yang saya kerjakan cocok dengan talenta saya. Nah, ini yang saya mau bilang sama teman-teman. Kalau Anda lihat bisnisnya Anda, kayaknya kok nggak maju, tolong cek. Apakah tuntutan your business itu sama nggak dengan talent? Selama ini nggak bisa. Itu sebabnya para pemimpin di sini, saya tahu beberapa pemimpin yang tadi saya sebut, milih tim, tolong cek. Karena kalau milih tim salah, ya perusahaan Anda nggak maju. Ya, karena apa? Nggak bisa jalan sendiri. Ini yang sebenarnya creating winning team. Ya, tapi sebagai seorang leader yang paling utama harus cocok. Nah, saya akan bilang kalau leader utama, saya harus passionate. Dan walaupun kenyataannya nanti saya tidak bisa sempurna kan, saya harus cari orang yang ahli operator. Saya bukan operator. Ada orang yang cari, saya harvester. 2 ini yang harus gini. Udah waktu saya mimpin bisnis infrastruktur, logistik, IT, properti, saya harus cari orang yang operator bagus. Gimana saya nggak ngerti properti kok suruh bikin lini ke-7 Astra Property? Saya cari orang-orang bagus yang pengalaman untuk membantu saya. Tapi saya harus bisa membuat tujuannya Astra Property mau kemana. Saya harus bikin nanti tahun 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun Astra Property mau gimana. Saya nggak bisa delegate di sini, ini di sini. Itu sebabnya winning team itu sangat penting. Nah, selain winning team, kalau Anda mengerti your talent, Anda akan menghindari konflik loh. Ini banyak yang saya sarankan. Kalau Anda berani tes, Anda tes istri di salah satu company yang saya bantu. Wah, mereka melakukan lead to bless karena benar-benar get mereka hasilnya puas. Mereka minta istri dan anaknya dites oleh personik harmoni tim kita juga ya. Dites. Dan waktu dites dia bilang, sekarang saya tahu Pak Paulus, sayang kamu datang telat. Kenapa kok kita sering konflik? Sering kita ribut gitu loh. Masanya seminggu nggak ribut itu nggak ada. Nah kita nggak konflik kayak gini. Istrinya juga bilang, iya ya, kenapa kita konflik terus? Karena kita beda. Nah karena kita beda, sekarang kamu approach-nya lain. Kalau tahu suami kamu tipenya dreamer dan kamu tipenya shaper, jangan dikonflikin. Waktu dia punya ide, disikat. Punya ide, ya perang terus. Waktu dia, kalau tahu suaminya dreamer,
Kamu harus tahu shaper-nya harus diperlambat, harus dikecilin shaper-nya, kamu harus jadiin dengan karakter seorang pengembala. Sedangkan sudah shaper, karakternya penjajah lagi. Waduh, udah shaper pengawas lagi. Istri-istri yang udah shaper pengawas, suaminya berkeris kurung, kurus kering gitu. Nah, ini kita tahu. Jadi kita harus tahu persis ini adalah follower dan leader, ini suami dan istri. Kalau Anda tahu, saya tahu atasan saya tipenya apa. Atasan saya tipenya apa, saya tipenya apa. Saya melihat, wah ini saya nggak bisa nih, baru berinteraksi, saya harus understand. Atasan saya seperti apa, saya seperti. Bukan berarti terus kita ABS, wah nggak bering lala. Enggak, kita harus tidak boleh menghindari talent kita. Tapi cara mengemukakan jangan jadi penjajah, jangan jadi pengawas, jangan jadi penyamun. Tapi kemukakanlah your character ini dari menjadi seorang petani yang baik, pelayan. Jadi menggabungkan antara talent dan karakter itu sangat penting. Karena talent is God-given gift. God-given gift. God-given gift. Nggak bisa kita rubah. Karakter yang bisa kita rubah. Karakter akan membawakan shaper menjadi lebih baik. Karakter yang baik membawakan builder lebih baik. Karakter membawakan operator menjadi yang baik. Ini yang menyebabkan sangat penting. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.